Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Walari wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Perkenalkan, nama kakak Ahmad Fahrudin. Kakak di sini akan mengajarkan pembelajaran fikih kelas 2 tentang sholat. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita membacakan doa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini lancar dari awal hingga akhir. Oke, doa mulai. Doa selesai. Untuk hari ini, absensi kita melalui WA, nanti tulis nama dan di dalam kurung katakan hadir. Nanti kakak mulai listnya. Pada pertemuan kali ini kakak akan membahas yang pertama yaitu syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat, yang ketiga rukun sholat, yang keempat sunnah sholat, yang kelima hal-hal yang membatalkan sholat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembelajaran hari ini. Yang akan kita pelajari dan kita bahas pada hari ini yaitu ketentuan sholat. Ketentuan sholat ini ada 5. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat, yang ketiga rukun sholat, yang keempat sunnah sholat, yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Nah anak-anak, yang pertama yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap muslim sebelum mulai melaksanakan sholat. Nah apabila di antara syarat-syarat wajib itu tidak ada yang terpenuhi, maka sholatnya belum wajib dilaksanakan. Syarat wajib sholat itu ada berapa? Hayo anak-anak. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama yaitu beragama Islam. Persyaratan pertama ini adalah untuk membedakan seorang muslim dan non-muslim. Setiap muslim diwajibkan melaksanakan perintah sholat, sedangkan bagi non-muslim tidak diwajibkan sholat. Yang kedua yaitu baligh. Nah, seorang muslim yang telah mencapai pubertas atau mulai menginjak usia dewasa sudah diwajibkan sholat. Yang ketiga yaitu berakal. Setiap muslim yang telah mencapai usia baligh pastilah sudah berakal. Berakal artinya mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, perbuatan yang pantas dan tidak pantas. Nah, karena itu orang gila tidak diwajibkan menjalankan ibadah sholat, karena orang gila dianggap tidak berakal. Berarti kalau orang tidak sakit tidak melaksanakan sholat disebutnya orang gila. Ketentuan sholat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama yaitu toharoh atau bersuci. Yang kedua yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat atau badan. Yang keempat mengetahui masuk waktunya sholat. Yang kelima menghadap kiblat. Dan yang terakhir mengetahui fardunya sholat. Ketentuan sholat yang ketiga yaitu rukun sholat. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. Yang keenam i'tidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh sujud 2 kali dengan tumakninah. 8 duduk di antara 2 sujud. Yang ke-9 duduk at-tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca at-tahiyat atau tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan 2 salam. Dan yang terakhir tertib atau berurutan. Ketentuan sholat yang keempat yaitu sunnah sholat.
Yang pertama yaitu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang kedua bersedekap ketika berdiri. Yang ketiga membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang keempat membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang keenam mengangkat tangan ketika ruku dan sujud. Yang ketujuh membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang kedelapan membaca doa kunut dalam salat subuh. Yang kesembilan duduk iftiros ketika duduk di antara dua sujud. Yang kesepuluh duduk tawaruk ketika tasyahud akhir. Yang terakhir membaca salam yang kedua sambil menoleh ke kiri. Ketentuan sholat yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama, 1. Tidak mengerjakan salah satu rukun sholat. Yang kedua, berbicara. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, hadas kecil atau besar. Yang kelima, terkena najis. Yang keenam, terbuka auratnya. Yang ketujuh, makan atau minum. Yang kedelapan, niat keluar dari sholat. Yang kesembilan, membelakangi kiblat atau tidak menghadap kiblat. Yang terakhir, tertawa berlebihan. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kakak tutup, kakak di sini mempunyai tugas untuk anak-anak nanti kirimkan melalui WhatsApp. Tugasnya yaitu membuat video praktik sholat yang tertera di rukun sholat. Nanti akan kakak kirimkan contohnya. Nanti kalian kirimkan ke grup kelas. Oke, baik. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.